Udah nih, udah. Udah aku buka ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, di responsif kali ini atau pertemuan responsif kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya kami atau proyek akhir kami, yaitu tentang web apa ya namanya, web seperti untuk mendata mahasiswa interview seperti itu atau alumni gitu. Nah, untuk urutannya, untuk yang awal nanti akan dijelaskan terlebih dahulu tentang laporannya, oleh Ayunita Agustin. Itu nanti, laporannya berisi nanti tentang flowchart dan sebagainya, tentang gambaran dasarnya. Nah, setelah itu nanti akan saya jelaskan dikit di bagian codingan front end-nya, lalu dilanjutkan dengan back end oleh Revinaldi. Dan untuk, teman kita satu lagi yaitu Tia, mohon maaf tidak bisa bergabung karena, ini orang-orang di sini tuh rata-rata kena COVID semua ya, jadi ya mohon dimaklumi juga ya. Dia juga berhalangan hadir karena ada tes COVID juga seperti itu. Nah, selanjutnya monggo langsung untuk Ayunita waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo untuk yang Terima kasih Mas Diki yang udah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang sudah kelompok kami buat. Nah, sebelumnya apakah udah tampil, teman-teman? sudah ambil. Ya, di sini ada laporan responsi praktikum rekayasa web yang kami buat. Itu adalah aplikasi arsip kita berbasis web. Ini adalah aplikasi arsip untuk alumni. Lalu di sini terdapat kata pengantar, terus daftar isi, terus ada bab 1 itu pendahuluan. Tidak usah saya jelaskan, mungkin langsung saja ke bab 2 yaitu pembahasan. Di sini terdapat planning project. Di sini untuk planning yang pertama itu kami melakukan pembentukan tim yang dilakukan pada minggu pertama bulan April. Ini hitungannya adalah dari bulan April sampai bulan Juli. Terus yang kedua itu kita membuat pemodelan WebML atau ERD sistem arsip. Terus kemudian kita membuat use case diagram dan activity diagram. Terus kita membuat desain UI. Lalu kita membuat sheet map dan blueprint sistem arsip. Lalu kita juga membuat fungsional design. Lalu pengimplementasian sistem, kemudian menghosting, kemudian kita juga melakukan uji web qual dan usability test, dan yang terakhir itu penyusunan laporan yang dilakukan pada bulan ke-13 yaitu pada bulan Juli ini. Kemudian yang kedua, di sini terdapat modeling. Modeling di sini yang pertama ini adalah prototipe dari sistem arsip yang kami buat. Di sini terdapat halaman login, kemudian terdapat halaman home, lalu ada halaman data, lalu di sini ada halaman kontak us yang di sini terdapat maps dan di sini adalah kontak us-nya. Lalu yang kelima yaitu ada halaman dashboard dan yang terakhir terdapat halaman data mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu desain aplikasi. Di sini terdapat tampilan desain terdapat tampilan halaman login, yaitu digunakan untuk proses login atau masuk user ke dalam sistem web. Kemudian setelah halaman login, yaitu terdapat halaman home yang berisi tampilan desain utama dari web sistem arsip yang berisi informasi umum seperti pengenalan dari sistem arsipnya sendiri. Kemudian terdapat juga halaman data. Pada halaman data ini berisi informasi nama mahasiswa dari semua angkatan. Untuk desainnya dapat dilihat di sini. Kemudian ada juga halaman kontak us, yaitu berisi kontak dari UAD itu sendiri yang berupa alamat lokasi universitas, email, nomor telepon, dan lain-lain. Lalu di sini juga terdapat halaman dashboard. Pada halaman ini berisi informasi jumlah alumni.
dan juga terdapat grafik kelulusan per tahun. Lalu ada halaman tahun ajaran. Di sini berisi tahun ajaran yang dapat dilihat dari tahun ke tahun. Lalu terdapat juga halaman dari pesan masuk. Halaman ini berisi pesan masuk yang diterima oleh user. Lalu ada juga halaman data prestasi. Kemudian ada halaman data alumni. Pada halaman ini terdapat dua fitur, yaitu fitur tambahkan data alumni yang hanya bisa diakses oleh admin dan download data alumni yang dapat diakses oleh user, mahasiswa, ataupun dosen. Kemudian terdapat fitur tambah data alumni. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat interaction design. Pada interaction design di sini terdapat sitemap dan blueprint. Untuk perancangan sitemap ini menggambarkan struktur navigasi dari sistem arsip UAD. Pada gambar di bawah ini menggambarkan struktur informasi publik, yaitu homepage yang terdiri dari login, header, terdiri dari home, data, dan kontak. Kemudian footer terdiri dari sistem arsip UAD, alamat, no telepon, email, dan sosial media. Kemudian untuk masing-masing fiturnya bisa dilihat di diagram sitemap di bawah ini. Terus yang kedua itu ada blueprint. Blueprint itu mengandung informasi konten bersifat dinamis atau statis, objek apa saja yang diletakkan di halaman web, dan bagaimana jalur navigasi informasi dan konten dalam aplikasi web. Untuk blueprintnya sendiri, yaitu terdapat blueprint untuk admin dan blueprint untuk user public. Untuk blueprint admin sendiri bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk user public juga bisa dilihat pada diagram ini. Selanjutnya yaitu terdapat fungsional design. Untuk fungsional desainnya bisa dilihat di sini terdapat user, sistem, dan admin. Untuk penjelasan masing-masing fungsinya dapat dilihat di tabel ini. Untuk yang kotak ini adalah activity, yaitu memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian terdapat gambar ini, itu namanya action, itu state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Kemudian node itu berfungsi bagaimana objek dibentuk atau diawali. Kemudian terdapat activity final node, itu bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Terus ada decision, yaitu digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Dan yang terakhir yaitu line connector, itu digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Lalu di sini terdapat juga diagram proses bisnis. Untuk proses bisnisnya di sini adalah tentang aplikasi arsip alumni yang ditujukan untuk tempat penyimpanan data alumni Universitas Samadalan, dan aplikasi ini kami beri nama Arsip Kita. Di dalam sistem arsip alumni, user dapat menggunakan beberapa fitur utama, yaitu lihat data alumni, lihat data prestasi, kirim masukan, dan melakukan pencarian data. Dengan adanya sistem ini, kami harap dapat mempermudah dan memberikan manfaat kepada user maupun staf admin yang bertugas agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian di sini juga terdapat flowchart. Untuk flowchart dapat dilihat di sini diagramnya. Untuk yang pertama ini start, kemudian mengakses sistem arsip. Setelah mengakses sistem arsip, akan ditujukan ke halaman login. Kemudian user diharuskan untuk menginput username dan password.
Setelah menginput username dan password, nanti dapat login, namun jika username dan password salah, maka akan menampilkan tampilan login error dan akan dikembalikan ke halaman login awal, yaitu untuk menginputkan user dan password. Setelah berhasil login, nanti akan tampil halaman home atau halaman utama. Pada halaman ini user dapat melihat data alumni, kemudian dapat melihat data prestasi, lalu dapat mencari data. Untuk halaman pencarian data nanti akan masuk ke form cari data. Setelah itu akan dilakukan pencarian data dan kemudian menampilkan hasilnya. Kemudian di sini ada kirim masukan. Setelah mengirim masukan nanti akan disimpan. Setelah itu user dapat logout dan proses selesai. Lalu kemudian di sini terdapat shortcode sistem aplikasi. Untuk shortcode-nya sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya untuk laporan, di sini terdapat output website atau output halaman view-nya. Di sini terdapat output halaman login. Pada halaman ini, user dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password. Untuk username-nya sendiri pada aplikasi kami, yaitu username admin dan passwordnya yaitu admin. Untuk halamannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya terdapat output dari halaman utama atau halaman home. Untuk outputnya di sini pada halaman ini user dapat men-scroll ke bawah agar dapat melihat tampilan lain dari halaman utama atau halaman home ini. Ketika men-scroll ke bawah, lalu user akan menemukan halaman tentang arsip kita. Kemudian setelah itu terdapat juga halaman dari fitur galeri. Terus di sini akan menemukan anggota tim dari kami. Selanjutnya yaitu terdapat halaman data, output dari halaman data. Pada halaman ini dapat diakses sebelum user melakukan login untuk melihat daftar alumni mahasiswa UAD. Untuk halamannya dapat dilihat di sini. Kemudian terdapat juga output dari halaman kontak. Pada halaman ini terdapat fitur Maps yang menunjukkan lokasi Universitas Ahmad Dahlan dan fitur kontak us. Kemudian terdapat juga halaman dashboard. Pada halaman ini terdapat grafik jumlah mahasiswa, presentasi proyek, ilustrasi, dan yang lain-lainnya. Untuk tampilannya ialah seperti ini. Kemudian pada halaman dashboard juga terdapat menu data mahasiswa dan beberapa fitur seperti pencarian, notifikasi pesan, dan profil. Untuk menu data mahasiswa tampilannya ialah seperti ini. Kurang lebih sama seperti menu data di atas tadi. Untuk fitur notifikasi nanti akan terlihat seperti ini. Lalu untuk fitur pesan seperti ini juga. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yunita telah menjelaskan sedikit dasar dari laporannya. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan tentang front end ya, bagian codingnya. Ntar saya presentasi dulu ya. Oke, low. Oke, udah ya. Nah, di sini sama seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Yunita, ini tampilannya ya. Nah, untuk bisa ini kan masih localhost, ini bisa dia tampilannya di web host ya. Kalau salah aku pakainya pakai webhost triple zero webhost app.com. Nah, di sini bisa diakses. Nah, di sini saya menggunakan localhost saja.
karena biar untuk mempercepat akselerasi tanpa hambatan, karena kalau kita pakai internet kan itu kan hosting free gitu kan, jadi kan lemot gitu. Ini untuk tampilan awalnya kita menggunakan template aja, template di internet banyak juga nanti bisa dipakai. Nah, untuk templatenya kita pakai di view ya nanti ya. Templatenya itu saya taruh di view di halaman di sini. Nanti kan ada view sih kan, nanti ada halaman. Nah, templatenya saya pasang di sini. Nanti di sini ada layout juga. Ini layoutnya berbeda templatenya. Ini untuk di public ini kita pakai layout public. Nah, itu di sini ya. Ada daftar, template dan template tabelnya kayak gitu. Ini sama template biasa. Terus untuk di bagian data ini, bentar, masih loading. Nah, untuk di bagian data, view datanya, ini data table, itu masuknya di sini. Nah, untuk data table sendiri, kita menggunakan plugin data table, seperti itu. Itu bisa kita dapat ada linknya. Plugin data table itu bisa didapat aja lewat internet, bisa di-search aja, nanti tinggal tempel linknya di sini, terus kita tinggal masukin aja data dari database-nya. Jadi kita bermain data aja atau plugin. Jadi kita masukin aja data dari database, habis itu kita tempelkan di plugin data table seperti itu. Terus setelah itu ada juga login di sini ya. Ini untuk data table-nya bisa dilihat di sini nanti. Ini query-nya langsung saya taruh di sini juga ya. Ini data table, ini lebih ke sini aja, link ke setelah itu ntar ini aja. Nah, setelah itu ada lagi tampilan login. Nah, di tampilan login ini masuk di sini view-nya. Nah, untuk di tampilan login ini sendiri kita juga akan mengakses controller ya untuk login. Nah, controllernya kita pasangi session di sini juga ya untuk controllernya. Untuk apa? Untuk mencegah apabila ada yang ingin menerobos masuk ke dashboard admin tanpa melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita mengetikkan setelah gitu kan salah. Nah, kita memakai di sini ada switch alert gitu. Switch alertnya untuk ya notifikasi biar cantik aja. Nah, ini kalau kita masukin yang benar nanti kita bisa langsung ke dashboard admin. Nah, gitu. Ini bisa pakai session ya. Jadi kalau sessionnya kita logout, nanti sessionnya ke destroy kayak gitu. Nah, untuk data siswa ini sama kayak tampilan di depan tadi, kita memakai plugin data table. Itu bisa dilihat di mana ini ya. Nanti bisa dilihat di sebelumnya gitu. Ntar ini 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 saya tempel di kayaknya. Saya tempel di template linknya. Ya, nanti bisa di-search aja data table, bisa di-search di internet karena di sini konten data table saya pisah gitu jadi view-nya. Nah, ini sama kayak di public tampilannya, kita menggunakan plugin data table. Jadi kita request data ke database atau ke backend, habis itu tampilannya kita olah di data table atau kita sajikan dalam bentuk table menggunakan plugin data table. Mungkin itu aja sih untuk front end karena termasuk simpel. Nah, di sini kalau di front end simpelnya cuma tambah, hapus dan edit data seperti yang pertemuan sebelumnya. Nah, untuk tambah, hapus dan edit data itu ya query biasa lah, query singkat gitu untuk merespon ke backend-nya gitu. Mungkin itu aja sih untuk front end, lebih simple dan singkat. Untuk lebih jelasnya tentang query-nya itu lebih ke backend, monggo Mas Ravinaldi bisa menerangkan di bagian backend-nya. Oke, Mas Diki, saya akan melanjutkan untuk bagian backend-nya. Oke, saya akan share screen ya. Oke, sudah berhasil ya saya share screen-nya? Udah. Oke. Nah, untuk bagian backend-nya sendiri, pertama itu kita punya beberapa table di sini ya.
Jadi di sini ada umumnya ini untuk data alumni ya. Tapi kami siapkan juga untuk pengembangan ke data prestasinya nantinya. Nah, jadi di sini kami sudah siapkan juga untuk achievement-nya dan juga untuk student-nya, seperti itu. Jadi kita punya data user, student, kemudian ada jurusannya, ada tahun kelulusannya, ada dokumen kelulusannya nantinya gitu, untuk pengembangan selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian roads di backend-nya sendiri, ada beberapa yang saya gunakan untuk prefix API. Yang pertama itu ada outs ya, ini untuk autentikasi, untuk login, logout, untuk nge-refresh, terus itu untuk ngecek siapa yang login, dan untuk register. Kemudian ada juga untuk mengakses data si mahasiswanya, untuk mencari mahasiswanya, seperti itu. Kemudian ada untuk mengakses tahun akademiknya, dan juga dokumen-dokumennya. Nah, kemudian untuk pengembangan kami sudah siapkan juga untuk bagian prestasinya. Nah, kemudian untuk bagian dashboard-nya, kami tambahkan juga untuk jumlah mahasiswa, jumlah prestasi, dan yang lainnya seperti itu. Oke, mungkin saya langsung ke bagian out controller-nya dulu. Untuk bagian autentikasi. Jadi di out controller ini saya gunakan dari Timon Design. Jadi kita tinggal panggil library dari yang udah dipakai si Timon itu ya, nama orangnya. Kemudian kita aplikasikan di tempat kita. Di sini ada beberapa function ya, ada yang untuk login yang tadi itu, yang di bagian sini. Ada untuk login, ada untuk nge-refresh, ada untuk logout, dan juga ada juga untuk nge-registernya. Nah, registernya ini kebetulan nggak disediain dari si Timon-nya, jadi saya buat sendiri, saya custom sendiri untuk memudahkan proses di backend-nya gitu. Kemudian untuk bagian student controller-nya, kurang lebih sama, di sini ada index untuk mengakses semua data student tentunya. Saya gunakan student resource di sini karena ada perbedaan sedikit di bagian backend dan frontend. Di frontend-nya itu menggunakan bahasa Indonesia agar memudahkan pengguna tentunya, tetapi di bagian backend-nya karena sudah terbiasa saya gunakan bahasa Inggris. Jadi untuk menerjemahkan semua ID-ID itu, kita gunakan resource di sini agar bisa men-translate semua ininya, field-fieldnya ini menjadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian ini indeks untuk menampilkan semua data student, seperti yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Kemudian untuk bagian dashboard-nya, ini untuk menghitung jumlah student. Kemudian untuk fungsinya seperti ini, sederhana saja. Kemudian untuk menyimpan data mahasiswanya di function store. Nah, jadi di sini kita try and catch dulu apakah yang login itu benar-benar orang yang punya autentikasi atau tidak. Kemudian kita validasi apa yang saja yang diinputkannya, apakah semuanya itu sudah benar inputannya, seperti itu. Nah, di sini terlihat singkat validasinya karena saya buatkan function sendiri supaya lebih rapi. Kita bisa lihat di sini functionnya. Jadi functionnya ini kita ngevalidasi atribut-atributnya seperti nama, name, ID jurusan, ID tahun, tanggal lahir, kemudian fotonya juga seperti itu. Setelah itu kita cek apakah valid validasinya. Kalau dia, karena validator ini akan bernilai true ketika si function ini tervalidasi gitu, dan false jika tidak. Nah, jika dia true maka di sini tidak akan masuk karena di sini if validator fails berarti artinya tidak true ya gitu. Nah, kalau dia tidak true atau false, maka kita akan mengirimkan message untuk errornya, kemudian mengirimkan kode error ke front end-nya gitu ya, lewat API-nya, kode error 417 gitu. Kemudian setelah berhasil kita validasi, kita ambil si ID tahunnya yang sudah diinputkan oleh user. Lalu kita cari di database. Kita find di sini, find ID tahunnya. Apakah ada atau tidak? Kita cek apakah ID tahunnya ada atau tidak gitu. Setelah itu, jika null, maka data tidak berhasil disimpan karena ID tahunnya itu nggak ditemukan. Jadi dia bakal disuruh input ID tahun yang lain seperti itu. Kemudian di sini untuk fotonya, walaupun di bagian front end-nya tidak menampilkan foto karena tidak diperlukan, tapi di sini disiapkan saja. Kemudian untuk slug-nya ini untuk link setiap data siswanya. Jadi tidak ada tabrakan link karena di sini sudah dimodifikasi ya agar semuanya unik gitu.
Setelah itu, di sini kita create si studentnya ke dalam database. Jadi semua ini diinputkan ke dalam database. Nama lengkapnya, name, tanggal lahir, tempat lahir, seperti itu. Nah, kemudian kita tampilkan pesan suksesnya, seperti ini ya. Setelah itu, untuk bagian show, function show ini digunakan untuk menampilkan detail setiap siswa. Jadi yang akan dikirimkan itu atribut ya. Atribut di sini saya buat atribut kenapa? Karena ini saya buat custom. Dia bisa mengisikan name ataupun nama ataupun data-data terkait siswa itu. Nanti dia bakal ngedetect sendiri gitu. Sebenarnya yang biasa digunakan itu name sama slug-nya itu. Jadi di sini dia bakal cek otomatis apakah itu name. Kalau name dia bakal nyari name-nya. Kalau dia slug dia bakal pakai apa namanya itu query where gitu. Karena kalau ID, kalau name itu kan bentuknya angka, itu bisa pakai find. Terus kalau slug itu dia itu kan kata, jadi dia pakai where kayak gitu. Kemudian kita cari apakah ada. Jika dia tidak null atau ada, berarti kita kirimkan data studentnya menggunakan si student resource. Karena lagi-lagi saya ingatkan bahwa di dalam front end-nya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita kirim dulu datanya ke sini. Nanti di sini akan ditranskrip menggunakan bahasa Indonesia ini, lalu dikirim kembali ke si front end-nya. Nah, jika misalkan dia null, maka kita akan kirimkan data tidak ditemukan dan respon kodenya 404. Kemudian untuk update sendiri, sama seperti sebelumnya, kita try and catch dulu, apakah user yang sudah login itu adalah benar-benar user kita, atau yang sudah autentikasi atau bukan gitu. Habis itu kita validasi semua data-data yang diinputkannya. Sama seperti menginsertkan data ke database sebenarnya di dalam function update ini. Cuman ini kan memperbarui data seperti itu. Kemudian yang bedanya itu kalau di store itu dia pakai function create ya. Jadi di sini dia pakai update karena kita memperbarui data. Jadi dia find ID-nya dulu, cari ID yang ingin diedit, kemudian di-update data-datanya. Nah, jika berhasil, kita akan kirimkan message sukses, kayak gitu. Setelah itu, kita siapkan juga di sini untuk function destroy. Nah, di function destroy ini sama juga ada try and catch untuk autentikasinya. Kemudian kita find si studentnya. Jika studentnya itu ada atau tidak sama dengan null, kita delete si studentnya. Dan kita kirimkan respon ke front end-nya bahwa data berhasil dihapus dengan respon code 200. Dan jika misalkan studentnya itu tidak ditemukan, kita bisa kirimkan message data tidak ditemukan atau 404 seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bagian back-end-nya, tepatnya untuk bagian CRUD mahasiswanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mas Revinaldi atas penjelasan di back-end-nya, sistem back-end atau di API-nya. Mungkin itu aja sih untuk presentasi kami kali ini, karena melihat waktu dari perekaman yang sudah cukup panjang ya, dan ya nggak tahu dilihat full apa enggak. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.